project management, nanti konteksnya ini berkelanjutan ya. Project management itu adalah ilmu yang khusus, yang spesifik ya. Kalau saudara mempelajari buku manajemen proyek itu, kalau saudara belajar manajemen proyek, semuanya menginduk pada sini, menginduk pada ini yang namanya PMBOK. PMBOK ini adalah PMBOK itu singkatan dari Project Management Body of Knowledge. Ini kalau saudara cari bisa di-download gratis di Library Genesis ya. Bisa di-download gratis di Library Genesis ini. eh Setahu saya ini adalah edisi yang paling baru, ini edisi ke-7 ya. Edisi ke-7. Mungkin sudah ada edisi ke-8 itu bisa juga dan saudara bisa mendownloadnya dari Library Genesis. Saudara semuanya yang namanya project management, buku-buku project management itu semuanya pasti menginduk pada sini, pada project management body of knowledge. Karena semua pengetahuan dalam manajemen proyek itu terstandarisasinya di sini. Ada beberapa uh, ilmu di manajemen umum itu yang tidak cocok dengan manajemen proyek. Karena manajemen proyek ini sifatnya ilmunya eksklusif. Jadi ada beberapa yang sifatnya itu benar secara akal orang awam, tapi ternyata tidak benar kalau menurut manajemen proyek. Wah, wah kalau begitu manajemen proyek itu ilmunya ada deviasinya Pak dibandingkan dengan ilmu-ilmu manajemen yang umum. Enggak juga, saudara. Ilmu manajemen proyek itu adalah ilmu yang diakumulasikan dari berbagai macam praktek manajemen proyek yang spesifik dari proyek. Sehingga memang karena karakter proyek itu khusus, spesifik, ada hal-hal yang di fenomena umum itu berlaku, tapi di manajemen proyek itu tidak berlaku ya. Oleh karena itu, kalau saudara nanti ujian bukan ujian mata kuliah ini, tapi ujian manajemen proyek, sertifikasi manajemen proyek, banyak hal yang sifatnya itu kelihatannya sifatnya umum, pertanyaannya sifatnya umum, tapi saudara kalau menggunakan ilmu umum, maka jawaban saudara salah, ya. Maka jawaban saudara salah. Saudara kalau menjawab harus menggunakan buku manajemen proyek PMBOK ini ya. Karena orang menjawab dari ilmu secara umum itu dengan menggunakan common sense. Seringkali menggunakan common sense ya. Sekali lagi, semua buku-buku textbook manajemen proyek menginduknya pasti dari sini. Pasti di daftar pustakanya ada ini. Ya, seperti itu. Oke. Ini siapa yang membuat? Yang membuat ini bukan individu. Yang membuat ini adalah asosiasi. Asosiasi apa? Asosiasi eh, Manajemen Proyek. Namanya PMI. Bukan Palang Merah Indonesia ya. Tapi Project Management Institute ya. Ini PMI ya. Oke, saudara semuanya. Kita mulai ya. Kita review dulu. Dari awal dulu ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen proyek, saudara ya? Yang namanya manajemen proyek ya, itu karakteristiknya seperti apa? Karakteristik dari manajemen proyek itu single unit, single unit. Saudara kayaknya ada yang sedang mengerjakan proyek di mana itu jalan tol ya, jalan tol di Semarang atau mana itu? Kayaknya ada mahasiswa atau mahasiswa S3 yang sedang menjadi manajer di pembuatan jalan tol Semarang itu. Ada di antara saudara, saya lupa, saudara atau masuk S3 itu ada yang jadi manajer di sana ya. Itu termasuk proyek ya. Itu proyek itu sifatnya single unit, tidak berulang, tidak ada repetisi. Terus kemudian karakteristik proyek itu selalu unik, unik. Ya. Selalu ada yang berbeda di setiap proyek ya. Selalu ada yang berbeda di setiap proyek ya. Terus kemudian berikutnya yang namanya manajemen proyek itu ada banyak aktivitas yang saling terkait. Nah, aktivitas yang satu itu berkaitan dengan aktivitas yang lainnya. Itu selalu kayak gitu ya. Ya. Terus kemudian karena sifatnya saling terkait dan unik, unik itu tidak bersifat repetisi ya. Maka karena tidak ada pengulangan, satu proyek dengan lainnya itu selalu berbeda, maka konsekuensinya menjadi nomor tiga ini.
susah melakukan perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Mengapa demikian ya? Karena dasar untuk melakukan forecasting itu tidak ada. Nah, ya, karena data historis, ya, karena data historis untuk melakukan forecasting tidak tersedia. Ya, ini seperti itu. Sehingga bagaimana proses forecastingnya? Proses forecastingnya dengan menggunakan berbagai macam simulasi dan asumsi. Ya, seperti itu. Karena data historisnya tidak tersedia. Berikutnya ini adalah eh, eh, proyek. Dalam proyek itu menggunakan eh, general purpose equipment ya. Menggunakan general purpose equipment. Jadi alat-alat yang digunakan di manajemen proyek itu sifatnya umum karena jenis pekerjaannya beragam ya. Jenis pekerjaannya beragam, terus kemudian multitasking dan susah untuk diprediksi ya. Alat-alat yang sifatnya itu spesifik itu sangat jarang digunakan ya, sangat jarang digunakan ya. Oleh karena itu dalam manajemen proyek itu em, seringkali idle capacity-nya itu besar ya. Karena idle capacity-nya besar maka tenaga kerja itu harus fleksibel ya, fleksibel dan tenaga kerjanya menggunakan multipurpose equipment ya. Agar pekerjaan yang sifatnya serampangan ya, serampangan itu apa? Ya bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu lebih mudah dilakukan ya. Eh, karena kalau cenderung keahliannya spesifik dan alat-alat spesifik untuk dilakukan rotasi pekerjaan itu susah ya. Akibatnya idle capacity-nya menjadi lebih besar lagi nanti kalau seperti itu. Ya. Terus kemudian eh, project sifatnya itu padat tenaga kerja ya, high labor skills ya. Jadi banyak mengerahkan tenaga kerja ya. Eh, banyak mengerahkan tenaga kerja ya. Meskipun ada beberapa project itu yang agak unik ya, ada unik ya. Di mana eh, karyawan itu memiliki keahlian yang agak spesifik ya. Tapi meskipun agak spesifik dibandingkan dengan industrinya itu juga masih cenderung generalis ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan proyek pembuatan software itu juga proyek pembuatan software juga termasuk proyek ya. Pembuatan software juga termasuk proyek ya. Nah, kemudian yang namanya proyek itu tidak harus bersifat fisik, saudara ya. Oke. Yang namanya proyek itu tidak harus bersifat fisik. Ada proyek yang sifatnya non fisik ya. Ya, ada sih proyek yang sifatnya non fisik ya. Karena gini saudara, yang namanya uh, proyek, yang namanya proyek itu luarannya ada tiga jenis ya. Ini menurut PMBUK ya. Yang namanya luaran proyek itu ada tiga jenis. Ini menurut PMBUK. Ini yang pertama adalah produk fisik, yang kedua itu jasa, dan yang ketiga itu adalah perubahan ya. Ini menurut PMBUK ini. Menurut PMBUK yang saya tunjukkan tadi covernya. Kalau yang berwujud fisik itu mudah kita identifikasi ya. Misalkan proyek pembuatan gedung, apartemen, jalan, jembatan ya. Itu semua adalah proyek yang wujudnya fisik ya. Ya, kemudian ada juga yang selain non fisik ya, ada yang namanya jasa. Ada proyek yang menghasilkan jasa ya. Jasa apa misalnya ya? Jasa misalkan saudara mau melakukan pernikahan misalnya ya. Saudara melakukan pernikahan dan saudara mengundang WO, wedding organizer ya. Wedding organizer ya. Dan wedding organizer-nya itu dari sudut pandang wedding organizer, pernikahan saudara itu adalah termasuk proyek, ya, termasuk proyek ya. Ya. Mungkin saudara bertanya, lupa sebagai wedding organizer,
Dia kan sudah sering melakukan pekerjaan seperti itu, Pak. Sudah sering melayani pelanggan untuk eh, menikah, ya. Kalau dia sebagai wedding organizer sering melayani pelanggan untuk pesta pernikahan, wah berarti kan dia rutin, Pak. Dia rutin. Kalau sudah berulang-ulang, berarti bukan proyek lagi, berarti. Bukankah tadi proyek itu sifatnya single unit, ya, itu. Mungkin saudara ada kepikiran seperti itu, ya. Ada pertanyaan seperti itu. Ya, begini saudara. Eh, dari sudut pandang wedding organizer, kalau saudara itu menyewa mereka, eh, mereka tetap menganggapnya sebagai sebuah proyek. Karena wedding wedding organizer itu meskipun sudah sering melakukan melayani pelanggan, mengorganisir pernikahan, tetapi pernikahan satu dengan pernikahan yang lainnya itu pasti berbeda. Ya. Pernikahan satu dengan pernikahan yang lainnya itu pasti berbeda. Bisa jadi pernikahan saudara ini temanya sangat religius misalkan ya, dilakukan di mana misalnya ya kayak di taman masjid ya, taman masjid kayak di Masjid UGM itu ada tamannya dan saudara pengen menyewa tamannya Masjid UGM untuk pernikahan saudara ya, karena dekat masjid maka tidak boleh ada lagu-lagu ya, tidak boleh ada lagu-lagu, tidak ada iringan musik ya. Ya, dan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan itu di split, nggak nyampur gitu kan. Ya, itu temanya seperti itu. Nah, pelanggan yang lain ya itu menginginkan pernikahan yang seperti konsepnya seperti konser gitu. Saya pernah ini menghadiri pernikahan itu yang konsepnya seperti konser. Waktu itu di mana? Di Geraha Sabha Pramana ya. Di Geraha Sabha Pramana itu yang menikah itu yang punya apa istilahnya yang menikahkan ya eh, itu dosen UI ya, dosen UI itu eh, dosen UI itu punya menikahkan anaknya, menyewa tempat di Geraha Sabara Pamana UGM. Kemudian dia mengundang band ya, mengundang band. Bandnya ya jedung kayak gitu ya, kayak konser beneran ya, kayak konser beneran ya. Dan orangnya ya pada jingkrak itu ya, jingkrak beneran ya itu. Dan terasa memang kayak konser beneran ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah eh, temanya berbeda dengan yang religius tadi ya. Sehingga yang namanya wedding organizer itu satu klien dengan klien lainnya itu dianggap sebagai project ya, seperti itu. Itu dari sisi kliennya, belum dari sisi tempatnya, lokasinya. eh, Terus kemudian belum dari sisi siapa yang diundang, tamunya kayak apa saja latar belakangnya. Sehingga itu semuanya menambah kompleksitas pelaksanaan WO, wedding organizer, sehingga pernikahan itu sebagai sebuah jasa dianggap sebagai project ya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya mana tadi? Yang berikutnya ini adalah yang paling jarang ya. Luaran dari proyek atau output dari proyek itu bentuk yang ketiga itu adalah perubahan ya. Ini perubahan. Perubahan tentang apa? Perubahan banyak saudara ya. Perubahan organisasi misalkan ya. Perubahan organisasi. Contoh, contoh kalau saudara yang paling populer ya, yang saudara sudah melihat ya itu adalah merger ya, merger beberapa bank syariah menjadi satu bank, ya, yaitu Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah menjadi BSI ya. Perubahan bank-bank BUMN Syariah digabung menjadi satu, yaitu BSI ya, itu adalah salah satu bentuk dari perubahan organisasi. Dan proses perubahannya itu termasuk dalam kategori manajemen proyek ya, seperti itu saudara ya. Oke, ada yang mau berkomentar boleh saudara? Nah, biar saya tidak ngomong terus. Ya, nih. Ya. Ini
Jadi yang namanya manajemen proyek itu eh, outputnya luarnya itu tiga ini ya. Jadi tidak harus dalam wujud fisik ya. Karena di lingkungan kita, oh yang namanya proyek itu adalah proyek eh, infrastruktur fisik kayak pembangunan jembatan, jalan, ataupun apartemen, gedung bertingkat kayak gitu ya. Enggak, saudara. Yang namanya proyek itu ada juga yang non fisik ya. Dan juga ada juga yang luarannya itu adalah perubahan ya. Oke, oke. Nah, yang namanya project ya, itu kalau saudara lihat itu gini saudara. eh Kalau lanjut aja ini ya. Kayak ini ya, yang perubahan tadi ya, perubahan ini, eh, perubahan itu eh, saudara lihat BNI sekarang ya, BNI sekarang. BNI itu dulu melakukan perubahan organisasi yang sangat dramatis ya. Kalau saudara lihat BNI, Bank Negara Indonesia, itu warnanya apa? Warna kasnya. Warna kasnya apa sekarang? Di logonya itu. Ah, hijau, orange. Hijau terus keadaan orange ya. Hijau. Sebentar, saya cek dulu ya. Itu dulu juga termasuk salah satu contoh manajemen proyek yang outputnya itu adalah perubahan, saudara. Ini adalah logo BNI yang sekarang ya. Bentar, saya coba ambilkan. Nah, ini saudara ya, ini contoh perubahan organisasi ya. Ini gini, logonya BNI itu dulu seperti ini ya. Nah, ini adalah logo BNI tahun 1988. Terus kemudian ini sampai 2004 ya. Ini ini dulu pas logo pertama kali itu hanya ini saja saudara ya. Eh, Hanya apa namanya perahu layar. Ini perahu layar. Nah, perahu layar kemudian nggak ada tulisan BNI-nya. Ini sebelum tahun 19 sebelum 1988 ya. Itu hanya layar dan gelombang saja ya. Itu sebelum tahun 1988 ya. Kemudian sekarang saudara lihat seperti ini ya. Nah, BNI 46, tulisannya 46 itu digeser ya, digeser ke samping dan kemudian layarnya nggak ada ya. Ini saya mau cerita gini saudara. Dulu pada waktu zaman dulu yang namanya BNI, karyawan BNI itu malu saudara kalau bekerja di mana di BNI ya.
Mengapa malu ya? Karena pada waktu itu tahun 1980-an itu seragam BNI itu warnanya hijau toska seperti ini. Hijau toska itu zaman dulu asosiasinya adalah hijau yang sudah memudar, kayak terlalu sering kena sinar matahari. Ya. Terus kemudian logonya itu adalah logo perahu layar yang menunjukkan bahwa itu adalah seolah-olah banknya untuk para nelayan, para kelas bawah, masyarakat kelas bawah gitu ya. Itu asosiasinya seperti itu. Sehingga orang yang bekerja di BNI waktu itu malu. Di Jakarta orang yang kerja di BNI kalau berangkat kerja itu naik bis kota, terus kemudian bajunya ditaruh di tas. Setelah sampai kantor masuk toilet dulu, kemudian ganti dengan menggunakan baju seragam BNI ya. Itu seperti itu zaman dulu. Nah, kemudian BNI itu merekrut konsultan yang namanya Bos Allen Hamilton ya. Bos Allen Hamilton itu adalah konsultan eh, manajemen dari Amerika yang cukup terkenal, sangat terkenal bahkan ya. Dan itu juga dipakai oleh Pentagon ya, oleh Pentagon untuk mereformasi organisasinya. Dan kemudian BNI berhasil menjadi salah satu bank yang terkuat di Indonesia ya. Sehingga pada waktu itu termasuk salah satu perubahan organisasi yang berhasil ya. Nah, kemudian gini saudara ya, yang namanya eh, manajemen proyek ya, itu sifatnya single unit ya. Eh, Single unit. Nah, karena sifatnya itu single unit, maka harus ada parameter-parameternya ya. Ini saudara lihat di sini. Ini sayang ya, ini sayangnya kita nggak anu ya, eh, nggak nggak di papan tulis ya. Kalau di papan tulis mudah menggambar ya. Saya coba menggambar semampunya. Ini gini saudara, yang namanya proyek itu karena sifatnya itu single unit, maka dia harus on time, on budget, on spec, on spec itu on specification, dan juga on scope. Ya, ini semuanya on time.
Oke, alhamdulillah bisa masuk lagi ya. Nih, maaf ini ya. Sebentar, saya share lagi slide-nya. Oke, saudara, kembali ke sini ya. Eh, Mohon maaf tadi ya. Eh, Terlempar dari Zoom ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini bahwa yang namanya project itu harus memenuhi dimensi on time, kemudian on budget, dan juga on spec ya. Satu lagi on scope ya, on time, on budget, uh, on s- on time, on budget, on specification, dan on scope ya. Maksudnya on time itu apa ya? Tentu saja memiliki titik awal dan titik akhir yang pasti ya. Seperti itu. Kemudian on budget itu realisasi proyek harus sama persis dengan anggaran ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Terus kemudian eh, berikutnya ya, itu eh, project harus on spec, spesifikasi ya. Itu elemen-elemen yang ada dalam project itu harus sesuai dengan kualitas yang ditetapkan di awal proyek ya. Ini kalau spec, specification itu berkaitan dengan kualitas elemen-elemen ya. Ya, jangan sampai rancu antara on spec dengan on scope. Kalau on spec, specification itu berkaitan dengan kualitas masing-masing elemen. Kalau scope itu adalah menentukan apa saja yang termasuk dalam proyek dan apa yang tidak termasuk dalam proyek. Ya, seperti itu. Nah, yang seringkali menjadi perdebatan itu adalah kalau di lingkungan kita ya, di lingkungan masyarakat kita ya, itu adalah on scope-nya. Itu on scope ya. Kalau on spec itu biasanya sudah langsung tertulis. Misalkan saudara bangun apa rumah, ukuran besinya berapa ya? Ukuran besi 18 misalkan ya. Ukuran besi 18 itu saja itu masih sangat ngambang, belum belum apa, belum detail. Misalkan ukuran besi 18, 18-nya itu 18 gemuk atau kurus, itu sangat sangat apa, sangat rawan terhadap penyimpangan. Belum lagi yang kekuatannya berapa? Kekuatan 280 atau 420 itu juga berbeda ya. Makanya kalau on spec itu harus detail. Contohnya tadi kalau besi baiknya langsung sampai menyebut merek ya. Merek sampai sedetail-detailnya ya. Besi misalnya mereknya apa? Mereknya Krakatau Steel, ukurannya 18, yang beratnya sekian ya, seperti itu. Kemudian ada besi itu ada kode-kodenya juga, ada yang kodenya hijau, ada yang kodenya biru ya, itu seperti itu. Oke. Terus kemudian on scope. Nah, ini yang seringkali menjadi perdebatan ya. Biasanya klien itu menggunakan ilmu telepati ya, telepati ya. Pokoknya biasanya kan gini gitu kan, itu nggak bisa seperti itu saudara ya. Contohnya gini, kalau saudara sebagai seorang klien, saudara meminta agar developer membangunkan rumah saudara, membangun rumah saudara gitu kan, membangun rumah saudara. Terus kemudian setelah rumahnya selesai, tinggal setelah terima kunci dan kemudian minta pelunasan developernya. Nah, kemudian terjadi muncul perdebatan, misalnya gini, loh ini kok nggak ada pagernya, ya, nggak ada pagernya. Saudara sebagai klien berharap bahwa ada pagernya ya, karena rumah itu ya pasti ada pagernya ya, saudara kan kepikiran seperti itu. Sementara siapa si eh, kontraktornya berpendapat enggak, yang namanya pagar itu ya proyek yang terpisah. Nah, seperti itu, proyek yang terpisah. Nah, eh, terus kemudian si kontraktornya mengacunya pada project charter ya, project charter. Jadi ada yang namanya project charter yang kemudian diturunkan menjadi kontrak ya. Nah, kalau di kontraknya itu tidak ada
eh, pagar ya sudah selesai gitu kan. Nah, sementara si klien itu biasanya nggak suka apa malas kalau disuruh buka kontrak gitu kan. Sementara si pelaksana proyek acuannya adalah kontrak ya. Nah, skop inilah yang seringkali menjadi perdebatan. Seringkali si klien itu mengatakan berpikir bahwa ini ya otomatis menjadi bagian dari proyek adanya pagar tadi. Tapi kalau si kontraktor menganggapnya nggak masuk gitu kan. Nah, kemudian apa yang terjadi seperti itu? Kalau terjadi seperti itu, maka yang terjadi adalah ini uh, solusinya adalah addendum kontraknya di addendum ya, di direvisi ya. Nah, kemudian ada juga istilah yang namanya project creeping ya. Project creeping itu apa? Ini istilah bukan istilah saya, ini adalah istilah yang ada di PMBOK ya. Di Project Management Body of Knowledge itu project creeping itu adalah melakukan pekerjaan tambahan yang tidak termasuk dalam kontrak awal proyek ya. Ini biasanya kalau si pelaksana proyek atau kontraktornya itu kalah negosiasi. Kalah negosiasi karena diancam segala macam, ya udahlah, aku tak ngalah aja meskipun tadi contoh kasusnya meskipun pagernya itu tidak termasuk dalam kontrak, udahlah saya ngalah aja ya. Itu namanya project creeping ya. Project creeping itu melakukan pekerjaan tambahan yang tidak termasuk dalam kontrak awal manajemen proyek ya. Seperti itu ya. Ini tadi contohnya sudah. Nah, kemudian saudara, ini ada juga yang namanya program saudara ya. Ada yang namanya program. Eh, Berbeda dengan project, ada juga yang namanya program ya. Kalau program itu sifatnya berkelanjutan ya. Sifatnya berkelanjutan ya. Satu pekerjaan belum selesai, belum selesai, sudah dimulai pekerjaan berikutnya. Oke. Ini adalah program. Kemudian bersifat rutin ya seperti itu. Ini contohnya apa? Contohnya kayak universitas ya, universitas kayak MM itu ya, itu menyelenggarakan program pendidikan ya, pendidikan S2 itu adalah eh, program ya. Misalkan semester ini menerima mahasiswa baru, kemudian semester depan menerima mahasiswa baru lagi. Padahal yang semester ini diterima, padahal yang semester ini diterima, semester depan itu masih belum lulus, tapi sudah menerima mahasiswa baru lagi, dan itu berjalan terus-menerus ya. Oke, seperti itu. Nah, eh, pendidikan MM itu atau pendidikan S1, S2, S3 itu dari sudut pandang kampus itu adalah program ya. Tapi dipandang dari sudut mahasiswa itu adalah proyek ya. Adalah proyek karena saudara kuliah di misalkan di MMUI itu hanya sekali saja kan. Sekali saja. Nah, sebelumnya juga belum pernah kuliah di MMUI gitu kan. Sehingga dari sudut pandang mahasiswa kuliah di MMUI itu adalah proyek, tapi dari sudut pandang apa pengelola kampus itu adalah program ya. Nah, kemudian ini saudara ya, ini Jogja Halal Festival itu yang diselenggarakan tiap tahun ya. Ini kira-kira masuk program atau proyek ya. Jogja Halal Festival, kemudian Sekaten ya, Sekaten ya. Ini diselenggarakan tiap tahun kan ya. Tiap tahun ya Sekaten ya, kayaknya ya tiap tahun ya. Ini masuk program atau proyek ini ya. Kalau Jogja Halal Festival Sekaten ya. Gram. Nah, ini kalau Oh, kalau yang ini ya, yang Jogja Halal Festival dan Sekaten ini ya, ini eh, meskipun dilaksanakan setiap tahun, ini masuknya tetap proyek, saudara ya, tetap proyek. Nah, karena setiap tahun itu konteksnya pasti berbeda ya. Ini kalau saudara lihat pelaksanaan Jogja Halal Festival atau Sekaten aja lah yang paling gampang ya. Sekaten itu dari tahun ke tahun kan pasti berbeda ya. Eh,
misalkan pas pasca COVID itu ya, pasca COVID itu banyak peraturannya harus menggunakan masker dan segala macamnya ya. Kemudian setelah COVID eh, ti- tidak harus pakai masker, harus menjaga jarak. Tapi pada waktu itu mengoperasikan drone masih boleh ya. Nah sekarang mengoperasikan drone sudah nggak boleh, langsung ditembak sama siapa petugasnya ya, ditembak sinyalnya maksudnya ya, bukan ditembak pesawatnya bukan. Sinyalnya langsung dijam, kemudian langsung turun pelan-pelan ya. Itu seperti itu. Jadi konteksnya yang membuat ini menjadi proyek apa? Sekaten itu menjadi proyek karena konteksnya berbeda dari tahun ke tahun. Dan apa? Sekaten itu ada titik awal pasti dan titik akhir pasti dan kemudian tidak berkelanjutan. Maksudnya ada jeda antara sekaten satu dengan sekaten di tahun berikutnya. Itu seperti itu ya, saudara. Nah, sekaten sekarang di tahun-tahun ini juga berbeda dengan tahun lalu ya. Karena kondisi ekonomi sekarang sedang lesu ya, seperti itu. Itu berbeda dengan tahun lalu dengan 2 tahun lalu ya, seperti itu. Oke, saudara semuanya. Kemudian ini contoh-contoh project ini ya. Contoh-contoh project ini project wujud fisik ini adalah konstruksi, kemudian uh, research project, project penelitian ya. Ini contohnya kayak pembuatan vaksin AstraZeneca ya, itu yang untuk COVID dulu itu termasuk dalam research project juga ya. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini ini normatif ya ini. Nanti nanti akan kita coba latihan sedikit demi sedikit. Ada perhitungan sederhana ya, saudara ya, untuk perencanaan proyek ya. Ini pada saat project planning itu sebenarnya pada saat awal banget banget itu ada yang namanya project chapter. Dari project chapter itu kemudian diturunkan menjadi project objektif, kemudian siapa saja stakeholder holder yang terlibat, baru kemudian dirumuskan menjadi perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek itu nanti disusun dengan menggunakan WBS ya. WBS itu adalah Work Breakdown Structure ya. Nah, Work Breakdown Structure nanti menggunakan Gantt chart ya. Menggunakan Gantt chart. Coba besok di beberapa pertemuan berikutnya kita akan latihan sederhana ya. Oke. Nah, kemudian organisasi proyek itu ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam. Yang namanya organisasi proyek itu pasti sifatnya sementara. Enggak bisa terus-menerus ya. Sehingga orang dalam manajemen proyek itu harus siap-siap dengan ketidakpastian ya. Ketidakpastian karir, ketidakpastian penghasilan ya. Tapi kalau networknya sudah banyak, biasanya aman, malah banyak kesempatan ya. Nah, kemudian ada satu struktur organisasi yang paling populer itu di manajemen proyek itu namanya matrix organization ya. Organisasi matrik dalam manajemen proyek itu bentuknya seperti ini. Oke. Struktur organisasi matrik itu bentuknya seperti ini. Maksudnya seperti apa? Ini gini saudara, ini struktur organisasi di perusahaan. Struktur organisasi di perusahaan itu ada fungsi marketing, operations, kemudian engineering, kemudian finance ya. Nah, di satu perusahaan ini ada manajer marketing, operation, engineering, dan finance. Ini masing-masing ada manajernya. Nah, kemudian selain ada fungsi-fungsi marketing dan seterusnya, ini ada juga project. Project 1, 2, 3, 4 ya. Nah, project 1, 2, 3, 4. Ini project 1, 2, 3, 4 ini apa misalnya ya? Ini biasanya kalau di perusahaan yang inovatif, kayak misalkan di perusahaan eh, microchip atau perusahaan otomotif kayak gitu ya. Ini biasanya project ini adalah misalnya project NPD, Project New Product Development.
project new product development, produk A, produk B, produk C ya. Ini masing-masing eh, proyek pengembangan produk baru ini akan melibatkan orang dari marketing, operations, engineering, dan finance ya. Nah, masing-masing proyek ini akan mengambil semua elemen atau semua fungsi dari masing-masing fungsi ini ya. Nah, ini ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi kurang baiknya, sisi negatifnya. Sisi positifnya ini adalah organisasi menjadi sangat fleksibel ya. Organisasi menjadi fleksibel. Ah, orang dari berbagai macam fungsi bisa ditarik ke sini, nah, ke masing-masing project. Terus kemudian sisi positif lain adalah ini biayanya relatif rendah karena project 1, 2, 3, 4 tidak harus menanggung seluruh biaya gaji dari orang-orang yang terlibat. Gajinya ini semuanya ditanggung oleh masing-masing fungsinya, ya, masing-masing fungsinya. Nah, proyek ini hanya semacam sebagai sampingan saja, ya. Nah, ini seperti itu. Jadi sisi positifnya ini lebih hemat biaya dan juga fleksibel. Tapi sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya adalah bahwa struktur seperti ini menimbulkan dualisme kepemimpinan, di mana satu orang karyawan harus punya dua atasan ya seperti itu, yaitu atasannya adalah manajer fungsional dan manajer proyek ya. Misalkan orang marketing maka dia harus melapor kepada manajer marketing dan juga manajer proyek pertama ya. Demikian juga orang misalkan di sini ya, orang di sini ya, orang engineering di sini dia harus melapor kepada manajer engineering dan manajer proyek ya, manajer proyek 2 ya seperti itu. Dan ini adalah matrik yang paling ideal untuk diterapkan di manajemen proyek ya. Oke, oke saudara semuanya. Nah, kemudian saudara semuanya, apa sih peran dari manajer proyek? Nah, peran dari manajer proyek itu sebenarnya hanyalah memastikan bahwa semua tadi target yang dalam bentuk on time, on budget, on quality, dan on scope itu tercapai. Ya, kalau tidak tercapai itu pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan ya. Itu pokoknya istilahnya itu gini, kurang dosa lebih bid'ah gitu loh ya. Harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu kalau manajemen proyek. Kurang dosa lebih bid'ah gitu loh ya. Nah, eh, kenapa kok seperti itu? Bukankah nanti kalau ada kurang itu bagus, Pak? Nggak bagus. Nggak bagus. Karena begini, saudara, ilmu dalam manajemen proyek itu spesifik ya. Saya katakan lagi bahwa ilmu dalam bidang manajemen proyek itu sifatnya spesifik. Contohnya itu gini, contohnya itu kalau dalam bidang manajemen proyek yang namanya risiko, resiko itu didefinisikan, risiko atau risk ya, itu didefinisikan itu sebagai deviasi ya. Resiko itu didefinisikan sebagai deviasi. Deviasi itu bisa positif, nah, bisa positif, bisa negatif ya. Ini kalau eh, apa dalam manajemen proyek bisa positif, bisa negatif. Bagus mana Pak? Semuanya buruk. Dalam bidang manajemen proyek semuanya buruk ya. Contohnya gini, contohnya ini kan proyek itu kan harus on time, on budget, on specification dan on scope, tuh kan. Ini maksudnya seperti apa? Contohnya gini, kalau saudara misalnya membangun rumah, nah, jadwalnya adalah berapa? 10 bulan. Ternyata selesai 9 bulan. Nah, saudara sebagai klien ah, itu mungkin akan gembira gitu ya. Akan gembira, wah lebih cepat dari aslinya, lebih cepat dari jadwal, sehingga
lebih hemat biaya gitu ya. Ini enggak seperti itu, saudara. Kalau dalam konsep manajemen proyek, saudara jadwalnya 10 bulan, selesai 9 bulan, ini uh, dalam perspektif manajemen proyek salah. Ini pasti ada, ini kan deviasinya deviasi positif ya ini ya. Deviasinya deviasi positif. Nah, ini diuntungkan ini gitu. Kalau dalam manajemen proyek enggak ya. Ini pasti ada sesuatu yang salah yang harus dikorbankan ya. Contohnya apa ini ya? Kalau saudara seharusnya 10 bulan, 9 bulan, orang awam berpikir, wah banyak tenaga kerja yang dihemat. Ini selesai lebih cepat, lebih bisa segera digunakan. Kalau dalam manajemen proyek nggak seperti itu. Ini kalau saudara 10 bulan, selesai 9 bulan, ini pasti ada yang dikorbankan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat. Tidak semua pekerjaan itu bisa diselesaikan lebih cepat. Karena memang harus ada yang sifatnya harus eh, berproses sesuai dengan jadwal ya. Misalkan saudara kalau misalnya ngecat dinding nunggu kering eh, apa ya misalkan saudara master dinding sebelum dicat itu ya itu nunggu kering selama misalkan selama 1 minggu. Belum 1 minggu saudara langsung dicat. Dengan harapan selesai lebih cepat itu nggak bisa ya. Nanti pasti hasilnya nanti menggelembung-gelembung gitu ya. Cat dindingnya nanti akan rontok karena ada udara yang dari dalam dari dalam dinding yang mau keluar dan ada air yang dari dalam dinding yang akan keluar. Sehingga itu nggak bisa dipercepat. Harus nunggu kering dan nunggu keringnya itu nggak bisa dipercepat ya. Oke. Sehingga yang namanya ini tadi mana ya gambarnya? Yang namanya manajemen proyek itu harus pas ya, karena 4 dimensi ini kalau ada satu yang bergeser, maka semuanya bergeser. Ada satu yang bergeser, maka semuanya bergeser ya. Waktunya bergeser menjadi 9 bulan ya, kualitasnya pasti bergeser. Ya, kualitasnya pasti bergeser. Mungkin karyawannya oh ini anu kok Pak, ini masih bisa dikejar kok dengan cara apa? Dengan cara lembur ya, dengan cara lembur. Lembur karyawannya disuruh kerja sampai malam gitu kan. Mungkin dia karena kerja lembur sampai malam karyanya sudah capek sehingga tingkat kesalahannya menjadi lebih tinggi. Kesalahannya lebih tinggi akhirnya biayanya menjadi lebih besar, kualitasnya juga menjadi turun ya. Jadi 4 dimensi ini, time, budget, quality, dan scope ini semuanya saling terkait ya. Sehingga yang namanya risiko dalam manajemen proyek itu cukup didefinisikan sebagai deviasi. Entah itu deviasi positif atau negatif, semuanya tidak bagus, semuanya buruk. Ya, itu definisi dalam manajemen proyek ya. Seperti itu ya. Baik, saudara semuanya, ada yang berkomentar, bertanya boleh ya. Ini feel free saja. Oke. Oke, terus kemudian gini saudara, ini saya buka ini ya, sebentar. Ini saudara semuanya, ini adalah apa? Oh belum belum tampil. Ini saudara semuanya, ini yang saya tampilkan ini adalah websitenya Project Management Institute ya. Saudara bisa menjadi member di sini. Kemudian setelah menjadi member apa? Nah, setelah jadi member, saudara nanti bisa bisa ikut ujian sertifikasinya ya. Bisa ikut ujian sertifikasinya karena sertifikasi dalam manajemen proyek itu banyak ragamnya ya. Ini banyak ragamnya. Ini ada yang paling tinggi itu ini PMP ya, Project Management Profesional ya. Ini adalah sertifikasi yang paling tinggi di manajemen proyek. Sebenarnya kalau sejujurnya eh, sertifikasi PMP ini lebih berharga daripada gelar profesional, gelar akademis maksudnya ya. Gelar akademis.
baik S1, S2, bahkan S3 sekaligus ya. Karena kalau saudara punya gelar PMP ini, saudara bisa masuk ke Malaysia, Singapura dengan mudah. Dan ini gajinya standar internasional ya. Ini harganya segini ya, memang agak mahal lumayan ya. Oke. Ini di Indonesia jumlahnya yang mendapat gelar ini, kalau nggak salah belum sampai 1.000 ya, kalau nggak salah ya, belum sampai 1.000 orang yang punya gelar PMP ya. Nah, kemudian gelar PMP ini kan untuk praktisi, makanya harus punya pengalaman 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun untuk eligible ikut ujiannya. Agar bisa ikut ujiannya, saudara harus punya pengalaman 3 sampai 5 tahun ya. Contoh soalnya kayak apa? Contoh soalnya ini mirip yang ada di slide ini ya. Nah, di slide ini, saudara lihat ini, peran dari project manager itu sebagai apa? Sebagai good coach, good communicator, kemudian able to organize from variety of discipline, ya. Seperti itu. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya itu gini, saudara. Soalnya kalau ujian PMP itu panjang-panjang. Satu soal itu satu paragraf. Dan pilihannya itu A, B, C, D, ya. Itu rata-rata 2 baris, saudara. Pilihan A itu 2 baris, soalnya multiple choice. Pilihan A itu minimal 1 baris ya. 1 baris biasanya panjang, nggak ada yang pendek-pendek, nggak ada. Makanya saudara kalau ujian ini harus punya reading speed yang bagus ya. Ini contoh soalnya itu kayak gini cerita. Cerita soal cerita ya. Saudara sebagai seorang manajer proyek. Nah, Saudara seorang saudara berperan sebagai seorang manajer proyek. Di hari Senin, eh, salah seorang staf saudara yang arsitek berperilaku tidak seperti biasanya. Arsitek yang biasanya itu bersikap lemah lembut, introvert, tapi pada hari itu, hari Senin, dia berperilaku sangat cerah ceria, menggunakan kostum layaknya koboi, bersiul-siul, dan penuh riang gembira. Nah, seperti itu. Apa yang harus saudara lakukan? Kira-kira pengaruhnya terhadap proyek itu apa? Ditanya kayak gitu ya. Nah, pilihannya apa? Pilihannya itu A, akan berpotensi meningkatkan resiko proyek. B, akan membuat tim lebih dinamis, nah, dan seterusnya seperti itu. Mana yang kira-kira saudara pilih ya? Nah, pilihannya biasanya itu adalah pilihan yang sifatnya paling aman ya. Nah, paling aman. Sifat paling aman itu apa? Yang sifatnya adalah meminimalisasi risiko ya. Kalau pilihannya itu tadi A, akan berpengaruh terhadap risiko proyek, pilih itu. Mengapa arsitek yang biasanya orangnya itu introvert, lemah lembut, kemudian tidak suka bergaul, tiba-tiba pada hari Senin kok perilakunya seperti itu, layaknya seorang koboi, kemudian cerah ceria, itu dia pasti ada sesuatu di hari Sabtu dan Minggunya. Nah, mungkin dia sedang jatuh cinta, diterima cintanya oleh pacarnya, dan dia orang yang terlalu ekstrim bergembira atau terlalu ekstrim sedih itu tidak bersikap normal, sehingga pada waktu mengambil keputusan itu tidak menggunakan akal yang rasional. Itu seperti itu. Sehingga kalau saudara dalam kondisi yang ekstrim senang ataupun ekstrim sedih, jangan mengambil keputusan. Nah, padahal dia posisinya sebagai arsitek. Kalau dia arsitek dan kondisi emosionalnya tidak sedang stabil seperti itu, nanti hasil gambarannya bisa jadi hasil gambarnya adalah gambaran yang cenderung berisiko ekstrim. Nah, seperti itu. Ya, saudara harus mampu berpikir sampai sejauh itu, gitu ya. Kalau saudara ujian apa PMP seperti itu ya. Nah, semoga ada gambaran ya saudara ya. Oke, oke. Oke, saudara semuanya, ada yang mau berkomentar? Banyak. Ini pertemuan pertama kita eh, cukup sampai di sini dulu ya. Ini pelan-pelan karena masih habis apa? Habis Lebaran. Ya silakan mau berkomentar, saudara Ridwan. Saudara Iya Pak, Ridwan. izin Pak. Ini kan gimana Pak? Ya, ya silakan, silakan. Ya izin. Jadi kan judul kita kan proyek berkelanjutan. Jadi yang disampaikan di pertemuan ini kan memang baru proyeknya saja. Nah, mungkin Ah, saya minta tolong dijelaskan
apa ya, dijelaskan secara singkat saja, Pak. Kira-kira berkelanjutan dalam proyek itu seperti apa? Karena kan kalau dari proyek itu kan kita tahu bahwa proyek itu karakteristiknya salah satunya adalah ada start dan end, Pak, ya. Selalu ada awal dan akhir. Ya, ya. Sedangkan berkelanjutan kan berarti continuous improvement gitu. Nah, apakah seperti apa nanti gambaran proyek berkelanjutan itu, Pak? Dan bagaimana apa ya em, iklim bisnis ke depan terkait dengan proyek berkelanjutan? Karena kan kita tahu bahwa saat ini sustainability kan jadi isu yang cukup booming ya. Mungkin bisa diberikan gambaran Pak terkait hal itu. Oke, oke, ya. Ya, ini eh, gini ya, ini memang masalah istilah ya. Ini eh, berkelanjutan ini memang seringkali uh, multi interpretasi ya. Tadi salah satu yang bisa juga diinterpretasikan sebagai continuous improvement gitu ya. Tapi kalau yang dalam konteks ini berkelanjutannya itu adalah berkelanjutan dalam arti yang sesuai dengan SDG ya. SDG nanti dimensinya banyak ya, dimensinya banyak. Salah satu dimensinya itu adalah manajemen proyek untuk misalnya untuk pengentasan kemiskinan, kemudian untuk ramah lingkungan ya, terus kemudian nanti untuk digitalisasi itu juga termasuk di antaranya ya. Nah, terus kemudian manajemen proyek untuk pemberdayaan perempuan itu seperti itu ya. Karena yang namanya berkelanjutan itu uh, banyak yang memaknainya secara narrow minded, secara sempit ya. Tidak hanya sekedar ramah lingkungan saja atau tidak hanya sekedar apa istilahnya. Kalau continuous improvement itu TQM nanti cenderungnya ya. Ini banyak dimensinya ya. Berkelanjutan yang kita pakai di sini adalah banyak dimensinya. Jadi penerapan manajemen proyek untuk uh, tadi ya, untuk manajemen ramah lingkungan, untuk penerapan teknologi digital, uh, terus kemudian untuk uh, apa kesetaraan danger seperti itu ya. Sebentar saya tunjukkan ya. Nah, nanti kalau dalam prakteknya ini yang ingin kita bahas konteksnya ya. Ini yang kita bahas sekarang itu masih konsep yang sifatnya generik ya. Ah, kelihatan ya. Ah, oke. Ini nanti manajemen proyek itu bagaimana nanti kalau untuk pengurangan kemiskinan, untuk zero hunger, untuk apa lagi nih, untuk good health dan segala macamnya ya. Nah ini ya. Oke. Termasuk juga untuk industri, innovation, infrastruktur ya, semacam itu. Nah, apapun konteksnya sebenarnya basicnya itu sama sebenarnya ya. Basicnya itu sama, konsep-konsep dasarnya itu sama ya. Nah, konsep dasar tentang manajemen proyek ya. Ini kalau kita lihat di buku panduan, Mas Udem, saudara juga bisa mendownload buku manajemen proyek untuk sustainability itu di Masudem ORG, saudara. Di Masudem ORG itu ada eh, modul, di mana modulnya itu juga UI ikut menyusun di sana ya. Eh, Modul manajemen proyek untuk keberlanjutan. Sebentar, ini masih loading. Ini Masudem ini website Masudem ORG ini adalah website resmi dari Uni Eropa eh, yang digunakan untuk memfasilitasi pembentukan konsentrasi sustainability ini, konsentrasi keberlanjutan ini, di mana UI salah satu di antaranya yang termasuk dalam konsorsium ini. Dan materinya itu juga mengacu, materi konsentrasi ini juga mengacu pada yang ada di website ini ya. Nanti saudara bisa download juga materinya, itu ada modulnya di sini, saudara bisa mendownload ya. Ini sebentar, ini websitenya memang agak berat ini.
Ini lama sekali nih ya. Sebentar. Belum nampak saudara, tempat saudara. Belum, Mbak. Belum, Ini website Mas Udemnya sudah kelihatan. sudah Si Kak, yang tapi masih wel- tampilan welcome biasa page-nya aja. aja, Mbak. Masih ini ya. Mau ini masih muter-muter di tabnya masih muter-muter ini di pojok kanan atas ini. Oh, coba aja saya carikan di yang sudah saya download kayaknya ada. Ini sebentar ya. Saya stop aja. Saya carikan yang sudah saya download ada kayaknya. Benar, saya tampilkan ya ini. Nah ini nanti kalau saudara eh, pengen mendownload langsung dari website yang tadi itu bisa, atau kalau kesulitan nanti ini bisa saya upload di Google Classroom ya. Ini adalah buku atau modul yang dirumuskan oleh Konsorsium Uni Eropa untuk mata kuliah Project Management for Sustainable Development ya. Ini for Sustainable Organization ya. Ini adalah saya download dari sana tadi, website tadi, dan ini memang hasil dari apa istilahnya workshop selama beberapa hari, kemudian dilanjutkan penulisan beberapa bulan ya. Ini juga kita pakai, terus kemudian nanti saya bisa upload ya. Ini perumusnya anggota-anggota konsorsium ya. Nah, ini dari orang Indonesianya juga ada ya. Ini kebetulan UI tidak kebagian untuk proyek modul ini tidak kebagian nulisnya bukan di modul ini ya. Ini dari Trisakti, kemudian dari Thailand, dari Trisakti dan Thailand aja ini kayaknya ya, dari Thailand. Terus kemudian ini isinya ya, isinya. Oke. Ini definisi, kemudian sejarah ya, terus kemudian PMBOK ya, PMBOK tadi kita singgung juga ya. Oke. Kemudian ini apa teknik stakeholder identification, kemudian apalagi project management plan dan segala macamnya ya. Oke. Oke, ini baru awal ya, masih baru awal, jadi nanti kita bisa pelajari chapter berikutnya ya. Oke, nanti saudara bisa anu juga, bisa download juga ya, dan saya bisa upload juga ke ke Google Classroom-nya. Oke, oke, seperti itu saudara. Ada yang mau lagi sampaikan lagi, boleh? Berarti sustainability itu lebih induknya ke SDGs tadi, Pak ya? Iya betul, Maksudnya betul menunjang sekali. itu ya. Ya, Padahal sebetulnya SDGs itu kan kalau kita mengambil bukan benefit, maksudnya outcomes-nya kan sebetulnya eh, lebih ke halayak luas, Pak ya. Tidak di ya luas intern betul. project itu sendiri saja gitu.
Kalau kita melihat internal project kan berarti project kan tetap take profit, we. Take profit dalam sebuah project pasti kita akan mengambil sebuah profit, gitu. Entah berapa persen dari nilai tersebut. Gitu. Dan terkadang Ya. ketika kita melakukan program-program yang berbau berbau sustainability kayak misalkan CSR atau misalkan green program gitu ya. Nah, Hmm. itu cenderung memang memberikan dampak cost. Nah, nah, ini jadikan saya, kalau memang kita berbicara tentang ilmu yang baru, sustainability tadi, dan memberikan dampak yang panjang, tapi mengorbankan apa profit dari sebuah project. Nah, bukankah ini menjadi sebuah trade-off apa ya? Ya, ini ini gini saudara ya. Ya ini memang saya itu memandangnya gini ya. Di dunia ini ada hal-hal yang unspoken words gitu ya. Unspoken words itu uh, ada hal-hal yang tidak terucap, tapi itu uh, terjadi nyata gitu ya. Uh, Seolah-olah memang kelihatannya tidak menguntungkan, tapi sebenarnya itu adalah justru sebagai ladang untuk mencari keuntungan. Itu seperti itu, saudara ya. Eh, Contohnya kayak CSR gitu ya. CSR itu em, seperti sepertinya merupakan ajang untuk menghambur-hamburkan uang perusahaan gitu kan. Tapi sebenarnya juga tidak selamanya seperti itu ya, karena ada beberapa hal yang uh, disalahgunakan secara negatif, tapi ada juga yang memang murni CSR gitu ya. Ada beberapa perusahaan itu yang memang dia berusaha untuk memberdayakan masyarakat lingkungannya dan kemudian nanti memang memberikan dampak positif baliknya ke perusahaan itu lagi ya. Misalkan dengan adanya community development sehingga masyarakatnya lebih pintar, lebih berdaya, kemudian hasilnya nanti misalkan perusahaan sawit ya memberikan pelatihan pada masyarakat petani sawit sehingga nanti hasil sawitnya menjadi lebih bagus balik ke perusahaan lagi ya. Tapi ada juga yang sifatnya tadi unspoken words tadi ya. Ada beberapa perusahaan yang melakukan CSR, tapi CSR-nya itu sebenarnya untuk CSR dia sendiri, perusahaan dia sendiri ya. Misalkan seperti ini, perusahaan melakukan CSR, dana CSR-nya itu diberikan kepada anak perusahaannya sendiri. Karena anak perusahaannya itu adalah lembaga sosial misalkan ya. Ya, lembaga sosial ya. Contohnya apa? Anak perusahaannya adalah lembaga sosial pengolah zakat gitu ya. Itu kan kayak jeruk makan jeruk gitu kan. Dan saudara coba lihat lembaga zakat itu alokasi dananya kayak apa ya. Sebenarnya saudara lihat um, bahkan mohon maaf kalau ada yang uh, bekerja di instansi Basnas ya, itu berapa persen yang dialokasikan untuk muzaki, kemudian untuk operasional perusahaan dan juga untuk uh, kegiatan para pengelola organisasinya ya. Mohon maaf ya, mohon maaf itu ya seperti itu. Jadi unspoken words ya. Saya tadi menyebutnya seperti itu. Eh, Makanya ada banyak perusahaan yang kemudian mereka mendirikan yang namanya social entrepreneur, social enterprise, maaf ya. Social enterprise itu adalah lembaga-lembaga yang bersifat sosial tapi untungnya besar, saudara. Nah, lembaga sosial yang untungnya besar ya. Termasuk salah satu bentuknya itu apa? Lembaga pendidikan, saudara. Lembaga pendidikan itu jangan salah, itu untungnya besar. Makanya korporat-korporat itu yang besar-besar rata-rata punya universitas kan sekarang. Itu seperti itu. Itu bentuk apa saudara? SDG enggak? SDG, nah, pendidikan, ya seperti itu ya. Jadi em, ya saya tuh mau ngomong nggak tega gitu. Seperti itu. Unspoken words, ya. Unspoken words itu ya. Nah, seperti itu. Nah, saya berusaha Ya karena sedikit ini Pak, sedikit apa bercerita ya. Jadi apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ya. Kan kita kan berharap return itu kan berjalan cepat gitu. ya, Jadi apa yang kita keluarkan segera bisa kita tuai kan gitu ya Pak ya. Ketika kita mengeluarkan ibaratnya mengalokasikan sebagian profit untuk program-program yang sustain tadi, sustainability program tadi, kita berharap bahwa itu meskipun returnnya juga bisa berharap lebih cepat gitu, untuk masuknya. Gitu.
Nah, ya. Nah, kadang kadang belum sampai menuai itu, terus perusahaan itu udah kolaps duluan gitu. Itu Nah, ya. beberapa case-nya terjadi juga. Nah, itu kan menjadi sebuah apa ya? Bahasa ya, sebuah ironi lah ya. Maksudnya mungkin perusahaan tersebut berharap untuk mengangkat namanya, tapi belum sempat menuai hasilnya, ternyata udah kolaps duluan gitu. Ini kan jadi seperti apa ya? Seperti gambling ya jadinya ya, untuk Ya, program-program sustain ini. ya, ya. Ya, memang seperti itu sebenarnya memang ya harus diakui memang jalurnya panjang ya. Kalau sustainability jalurnya panjang kayak CSR itu jalurnya panjang ya. Jalurnya maksudnya jalur balik duitnya ke perusahaan itu jalurnya panjang gitu ya. Kayak kesetaraan danger apa itu gender 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 equality itu susah untuk dirunut ininya apa namanya Susah uh, dikuantifikasi, Mbak. ya Susah dikuantifikasi. ya ya Kalau menurut saya begitu. ya itu Jadi menilai sebenarnya profit seperti itu. profit profit hasil apa profit dampak dari apa yang kita alokasikan untuk sustain program itu berapa yang masuk itu susah untuk dikuantifikasi dan kadang cenderung hanya menjadi klaim, Pak. Misalkan Hmm. misalkan kita sebetulnya kita mempekerjakan orang-orang yang apa namanya yang dalam tanda kutip ini ya, apa berkebutuhan khusus gitu Pak ya. Mungkin hanya beberapa orang Hmm. saja gitu. Terus kemudian ada profit yang naik, terus disangkut pautkan tuh untuk mempercantik laporan sustainability-nya. Kadang-kadang begitu ya. Jadi sangkut Ya. pautkan supaya brandingnya bagus gitu. Padahal kalau dirunut lagi, mungkin metode untuk mengkuantifikasi itu tuh tidak tepat gitu, Pak. Ya, ya, memang Nah harus itu diakui belum memang ada seperti itu. rumusnya kayaknya, Pak. Gitu. Ya, Kayak gitu ya. memang belum ada, memang ya kondisinya seperti itu ya, memang, memang seperti itu juga ya. Eh, ya memang ya memang seperti itu juga ya, dan memang harus diakui jalurnya itu panjang, dan orientasinya itu jangka panjang memang untuk sustainability itu. Dan memang benar tadi kalau ada yang kaum minoritas itu dirangkul segala macam dampaknya bagi ini tuh apa? Dampaknya bagi perusahaan itu kadang-kadang kalau dicari runtutannya secara ini secara eksplisit itu memang susah ya. Dikuantifikasikan itu memang susah dan itu tidak hanya terjadi di perusahaan, di universitas pun juga seperti itu. Saya kasih tahu gini, salah satu contoh itu gini, laporan Times Higher Education itu selalu mencantumkan inclusiveness, inclusiveness. Orang-orang yang dari golongan minoritas itu menjadi profesor itu eh, memiliki skor yang tinggi. Ah, dan ratingnya itu dianggap tinggi. Di tempat saya dulu, tempat saya kuliah dulu, ada satu orang itu yang sangat unik, skor skor inklusifnya itu sangat unik karena dia orang yang sangat unik banget. Pertama dia perempuan, perempuan itu untuk mencapai level profesor itu sangat susah. Kedua itu dia bidangnya engineering. Perempuan di bidang engineering itu sangat sedikit. Ketiga dia kulit hitam itu asosiasinya itu adalah orangnya bodoh, bebal dan segala macamnya. Dan itu engineering termasuk orang yang sangat langka. Ketiga, dia itu orang internasional dari Afrika. Jadi skornya itu sangat tinggi ya. Nah, uh, skor inklusifnya itu sangat tinggi, tapi dia universitas harus menanggung beban yang sangat banyak di sisi lainnya. Nah, di sisi lainnya apa? Karakter orang Afrika kulit hitam itu uncontrollable, untrustable. Makanya besok kalau saudara cari kuliah cari dosen kuliah kuliah S3, jangan orang orang kulit hitam orang Afrika. Untrustable, unreliable, perilakunya sak puenake dhewe, mau menangnya sendiri, ngomel ra karu-karuan gitu kan. Dan itu dan itu mengganggu hubungan antar manusia. Nah, tapi di sisi lain justru itulah yang dicari oleh apa? Oleh oleh SDG itu yang dicari kayak gitu. Nah, kenapa kok dicari kayak gitu? Untuk menambah diversitas, menambah dinamika kelompok, menambah apa daya tahan, resiliensi secara budaya seperti itu yang dicari oleh apa? SDG itu malah seperti itu. Nah, jadi memang ada ada satu benefit di satu sisi, tapi di sisi lain benefit yang lain juga harus ada biaya maksudnya biaya di sisi lain ya.
Dan ingat saudara, dalam dunia itu selalu yin dan yang ya. Ada titik keseimbangan di mana seburuk-buruknya buruk itu ada keindahan juga ya. Seperti itu. Dan ini adalah ilmunya manusia. Ilmu manusia itu nggak sempurna, pasti ada kekurangannya. Itu seperti itu. Termasuk SDG ini, kalau kita pikir-pikir, apa tuh gunanya? Kita itu mau ngapain mikir SDG yang buat makan aja susah loh ya. Betul nggak? Itu buat apa mikir SDG, buat mikir polusi, buat aja makan aja susah. Gitu. Sampai-sampai orang orang Pakistan itu pada waktu conference di sana itu di Inggris itu bilang kita tuh mikir apa, mikir climate change apa, mikir mikir apa climate change, mikir krisis apa, nggak ada gunanya itu. Kami setiap hari negara kita tuh krisis, dia tuh bilang gitu kayak gitu. Ah, climate change itu apa? Nggak ada pengaruhnya bagi kami. Pohon tempat kami itu banyak, yang dipikirkan kami itu mau makan apa setiap hari. Mikir kayak gitu ngomongnya. Dan itu realitas ya. Gitu. Ya, seperti itu, saudara ya. Ya. Ah, ya, 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 seperti itu saudara ya. Tapi gini saudara, eh, eh, em, kadang-kadang kita harus berpikir seperti halnya orang bule. Orang bule itu pola pikirnya itu berbeda dengan kita. Mereka itu berpikirnya itu mendalam. Eh, Mereka itu berpikirnya mendalam. eh, Apa yang mereka pikirkan itu tidak hanya untuk hari ini atau minggu depan, tapi sampai 200 tahun ke depan, sampai 500 tahun ke depan. Itu orang bule. Makanya orang bule itu kalau bikin gedung uh, atau jembatan yang dibangun oleh 200 tahun yang lalu di Inggris sana itu masih kokoh berdiri sampai sekarang. Itu seperti itu. Terus kemudian peta peta perencanaan kota yang dibuat 500 tahun yang lalu itu sampai sekarang juga masih ada dan juga masih dipakai sampai sekarang. Termasuk peta tentang apa? Peta tentang aliran air, gorong-gorong itu dibuat 500 tahun yang lalu di Inggris itu masih dipakai sampai sekarang. Nah, ini saya berpikiran yang namanya SDG segala macam itu juga merupakan pemikiran mendalam yang kurang lebih dampaknya sampai ratusan tahun seperti itu ya. Oleh karena itu makanya kenapa orang-orang yang namanya orang Inggris itu ya, yang jumlahnya cuma sekitar 70 jutaan, itu kenapa kok dia bisa sampai bisa menjajah 2/3 dunia? Itu juga seperti itu. Mereka itu bermainnya halus, mendalam, dan tidak nampak, gitu kan. Berbeda dengan orang Indonesia, politiknya itu sangat norak banget, kelihatan banget, norak banget. Tuh. Bohongnya itu kelihatan seluruh dunia itu ngerti gitu loh ya. Nah, berbeda dengan orang Inggris itu, mereka itu sangat halus, lembut gitu kan. Coba saudara lihat orang Inggris itu, banyak orang-orang tertentu yang benci dengan kerajaan Inggris. Banyak orang yang suka dengan kerajaan Inggris. Kenapa? Benci dengan mereka itu nggak bayar pajak gitu loh ya. Raja-raja keluarganya nggak bayar pajak dan itu banyak orang tetap suka dengan Raja Inggris. Gitu. Tapi orang-orang tertentu mereka itu nggak suka. Eh, Itu seperti itu ya. Termasuk juga dalam pergaulan mereka juga sangat pintar ya. Saya pernah cerita dalam kelas mungkin mereka sangat smooth ya. Kalau mereka itu uh, uh, pintar ngeles juga ngomong itu debat itu pintar ngeles juga. Kalau saudara kalau saudara menegur mereka, kamu telat ya, kamu telat. No, I'm not late. You just come too early gitu ngomongnya itu. Saya tidak telat, kamu aja yang datangnya terlalu terlalu awal gitu. Jadi pintar banget ngeles itu. Ya, ya ini apa ya, agak melebar tapi nggak apa-apa ya. Semoga ada yang bisa dipetik ya. Ya ada ini Ya. lagi saudara ya. Nggak apa-apa ini kita ngobrol seperti ini ya. Oke, oke. Kalau nggak ada kita Sama sudah. mungkin izin Mbak diskusi lagi Mbak. Tadi Ya, ya boleh boleh ya. sebenarnya ada dua sih Mbak. Saya mau berdiskusi masalah Masudem tadi yang pertama, Oh, sama yang terakhir nanti mungkin masalah perkuliahan. oh, Yang Masudem dulu ya, Pak ya. oh. Jadi yang Masudem tadi kan saya baca di About Us-nya kan ternyata dia dibentuk untuk di Indonesia dan Thailand kalau nggak salah. Indonesia, Thailand. Kemudian untuk materinya pun sebetulnya pas pilih untuk yang Masudem itu ada region 5 job creation di Indonesia dan Thailand. Oh, Mungkin eh, terus kemudian pas saya lihat daftar resume yang Bapak tampilkan tadi kan sebetulnya dia mengulas proses project hmm, management dari awal sampai lean construction, lean production ya. Itu hampir 100 halaman sendiri. Kemudian sustainability baru diulas di terakhir ya, di halaman hmm, 100 sekian kalau nggak salah. Sedangkan total halamannya kan hmm, 120-an sekian. Berarti hanya sedikit porsi sustainability yang dibahas dalam situ.
Nah, Mimo, sebenarnya kan berkaitan dengan kuliah ini kan kita membahas proyek berkelanjutan. Apakah nanti porsinya akan sama dengan seperti ini, Pak ya? Kita akan bahas proyek dari proses planning sampai executing sampai terakhir sampai apa serah terima termasuk lean production tadi baru sustainability terakhir atau setiap prosesnya pasti ada unsur sustainability. Nah, ini gini ya, kalau yang namanya ini manajemen proyek itu kan sebenarnya alat aja ya. Ini sebenarnya hanya alat ya. Manajemen itu alat di mana alat itu diterapkan di mana saja nanti konsep-konsepnya juga sama ya. Misalkan ada project planning nanti dengan menggunakan work breakdown structure gitu kan. Work breakdown itu komposisinya juga sama. Misalkan nanti kalau bangun gedung itu elemennya apa saja ya. Itu ya misalkan bikin fondasi, bikin kolom dan segala macamnya ya. Terus kemudian kalau misalkan di project management untuk apa misalnya pengentasan kemiskinan itu nanti ya ada elemen-elemen juga apa eh, strukturnya juga sama, ada planningnya, tapi bentuk aktivitasnya saja yang berbeda ya seperti itu. Nah, kemudian pada prinsipnya gini, dasar teorinya sama, hanya saja nanti itemnya apa saja itu tergantung pada konteksnya ya. Jadi sustainability di sini sebenarnya ini posisinya ini sebagai konteks ya, posisinya sebagai konteks dan project management itu sebagai alat ya, itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ya nanti masalah letak sustainability-nya itu nanti kita bisa fleksibel saja. Misalkan nanti contoh-contohnya kita bisa menggunakan contoh kalau pas menghitung apa, menghitung jalur kritis misalkan ya. Menghitung jalur kritis proyek apapun sama ya. Apakah proyek pembuatan software, proyek pembuatan vaksin atau di sustainability itu semuanya sama. Hanya saja apa yang ada di situ aktivitasnya itu yang membedakan ya. Seperti itu ya. Kayak gitu ya. Jadi posisinya ini project management itu sebagai alat sebenarnya. Oke. Jadi konsepnya itu alat ya, seperti itu. Kalau saudara, dan ini gini saudara ya, selalu saja ada perdebatan mengenai eh, ini kuliah yang sifatnya teoritis atau praktis ya, seperti halnya sekolah vokasi ataukah sekolah reguler gitu ya. Itu demikian juga nanti analoginya sama untuk yang manajemen proyek ini ya. Sekolah yang vokasi itu eh, banyak dipuji karena langsung applicable gitu kan, langsung applicable. Tapi di sisi lain sekolah yang reguler ya kayak S1 reguler itu dianggap kurang applicable ya seperti itu ya, karena dia harus menyesuaikan. Ya betul ya, itu betul memang yang sekolah reguler itu kurang applicable karena dia memahami bukan praktek yang dipahami, yang dia pahami adalah teorinya, adalah konsep dasarnya. Tapi konteksnya apapun, kalau dia sudah menguasai konsep dasarnya, dia akan bisa menyesuaikan meskipun ada jeda waktunya. Sementara itu kalau yang sekolah vokasi ya, itu dia langsung match dengan kebutuhan industri. Tapi kalau ada nanti pergeseran konteks, dia tidak memahami konteks dasarnya. Sehingga dia akan susah untuk beradaptasi. Itu seperti itu ya. Demikian juga ini, kalau saudara memahami konteks dasarnya, konsep dasarnya, nanti apapun konteks yang saudara temui di lapangan, itu nanti bisa menyesuaikan ya. Kalau masalah apa konteksnya. Yang penting konsep dasarnya itu bisa dipegang itu seperti itu saudara ya. Ya seperti itu saudara. Sama izin terakhir, Pak, terkait perkuliahan, Ya, Pak Anjar. ya oke silahkan Jadi, silahkan. jadi kan di minggu pertama kan kita memang mendapatkan SK Rektor untuk perkuliahan secara daring, Pak. Kemudian Ya. selanjutnya kira-kira seperti apa? Karena terus terang seperti saya, kemudian mungkin beberapa teman yang lain juga kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa menghadiri secara penuh. Misalkan ya paling menghadiri dalam satu sesi atau sampai UTS ini mungkin hanya 2 3 kali saja gitu. Kira-kira seperti apa ya Pak perkuliahan nanti Pak? Ya, ini gini ya. Jadi secara template nanti memang kita ujian, maaf, secara template kita kan izinnya itu kuliahnya anu ya, kita bukan kuliah
universitas terbuka, bukan ya. Kita bukan kuliah universitas terbuka atau bukan perkuliahan jarak jauh. Yang kalau perkuliahan jarak jauh atau universitas terbuka itu memang secara keseluruhan itu sifatnya online ya. Nah, kita ini memang izinnya, izin ke Dikti maksudnya itu memang perkuliahan tatap muka langsung ya. Tatap muka langsung itu ya di kelas, di anu ya, di kampus gitu ya. Namun demikian, seiring dengan perkembangan waktu, kita memang diizinkan untuk menggunakan apa ini media seperti ini ya, media seperti ini. Nah, Nah, kemudian dengan adanya kemudahan fleksibilitas seperti ini, maka kita boleh melakukan seperti ini, tetapi di sana ada unsur kelonggaran di mana proporsi berapa persennya itu sifatnya itu tidak terlalu saklek ya, tidak terlalu saklek berapa persen yang harus di eh, kampus dan berapa persen di online seperti ini ya. Oleh karena itu, kami berusaha untuk memahami bagaimana kesulitan saudara seperti ini ya. Nanti baiknya didiskusikan dengan dosennya sendiri agar saudara kalau sekiranya memang tidak bisa ke kampus itu dikomunikasikan agar tetap bisa hybrid minimal. Hybrid itu ada yang tetap di kelas dan saudara tetap bisa mengikuti apa online gitu ya. Terus kemudian kalau saudara tidak bisa hadir itu kan ada toleransi ya. Ada toleransi di mana saudara 25% itu maksudnya bolos 25% itu boleh gitu kasarnya. Oke, itu seperti itu ya. Diizinkan ya. Jadi masih masih ada toleransi gitu ya. Oke. Uh, Untuk kelas Panjer sendiri yang sekarang kira-kira ke depan bagaimana, Pak? Apakah kelas apa? tetap akan daring atau kelas yang Pak Enggak. Anjar sekarang ini yang Kita proyek masih seperti ini aja berkelanjutan dulu. ini? Seperti ini aja dulu. Baik, Oke, seperti ini aja dulu. baik. Oke, Kasih, Pak. oke ya. Ya, pada dasarnya gini ya, saya pengen negara saudara eh, berhasil ya, tapi saudara juga harus pernah ke kampus itu aja sih, kinerjanya gitu ya. Oke. Paling nggak nanti pas ujian, kalau pas ujian close book, saudara datang kampus ya, gitu ya. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya, ya. Saya mau memastikan berarti anak yang stay di Jogja itu tetap kuliah di kampus seperti biasanya ya, Pak? Gini, saudara bagi yang kuliah yang berposisi di Jogja, saya sebenarnya lebih senang kalau saudara datang ke kampus sehingga kita kuliahnya di kampus dan yang di luar kampus itu boleh mengikuti secara online seperti ini. Nah, tapi kalau saudara pengen di kampus, saudara notifikasi saya ya, agar saya tidak kecilik gitu maksudnya ya. Oh, oke, baik, Pak. Oke. Saya sejujurnya lebih suka kalau saudara kuliahnya di kampus yang di Jogja. Dan yang di luar Jogja pun saya juga lebih suka kalau saudara kuliahnya di kampus gitu. Lebih Mohon utama maaf, Pak. maksudnya. Ya, Ini untuk yang online hanya berlaku yang reguler atau semuanya, Pak? Yang offline maksud ini. yang yang reguler itu harus tatap muka ya, harus tatap muka ya, seperti itu. Maksudnya di kampus maksudnya ya. Baik, Bapak. Oke, oke ya. Oke, saudara sekalian, saya kira cukup sekian dulu ya. Ini hampir asar dan saya siap-siap. Saya ngajar 3 hari ini ya, jadi harus hemat energi ya. Oke, saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan kelafan. Bila tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam, Ya, Mas. silakan ya.